Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai perguruan tinggi negeri, salah satu mata kuliah yang wajib diambil adalah KKN atau kuliah kerja nyata. KKN merupakan suatu kegiatan yang melakukan tridharma pendidikan, yaitu pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada penerjunan KKN kali ini, kami ditempatkan di Dusun Tekelan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Tekelan merupakan salah satu dusun yang berada di kaki Gunung Merbabu. Dusun ini terletak pada ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, sehingga udara yang terdapat di tempat ini tergolong sejuk dengan suhu udara berkisar antara 11 sampai dengan 25 derajat. Berdasarkan hasil survei, didapatkan bahwa sebagian besar warga setempat memiliki mata pencarian sebagai seorang petani. Dan diketahui juga bahwa hampir seluruh petani masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian mereka. Dampak negatif dari penggunaan agrokimia sendiri yaitu berupa pencemaran air, tanah, dan gangguan kesehatan petani atau konsumsi hasil pertanian, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Penggunaan agrokimia dengan kadar berlebih dalam waktu yang berkepanjangan akan berdampak pada kehidupan dan keberadaan musuh alami hama dan penyakit, kehidupan biota tanah, dan produktivitas tanah itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan ledakan hama penyakit, degradasi biota tanah, dan juga kemerosotan tanah karena adanya ketimpangan atau kekurangan unsur hara. Permasalahan tersebut mendorong munculnya gagasan mengenai sistem pertanian yang dapat bertahan dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga dapat berkelanjutan dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga tema yang kami usung untuk KKN kali ini adalah pengembangan pertanian rendah karbon dan zero waste untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang bertujuan untuk menekan penggunaan bahan kimia seminimal mungkin untuk memproduksi bahan pangan yang cukup dan terus menjaga produktivitas lahan, serta mencegah pencemaran lingkungan untuk penggunaan dalam waktu yang tidak terbatas. Pertanian berkelanjutan merupakan salah satu strategi penting untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Pertanian berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan masa depan melalui inisiatif seperti pengolahan hama terpadu, pengolahan tanah yang dikurangi, rotasi tanaman, diversifikasi usaha pertanian, pengelolaan air, dan juga pengelolaan unsur hara. Salah satu contoh penerapan dari pertanian berkelanjutan ini yaitu pertanian rendah karbon dan zero waste. Dusun Tekelan memiliki kondisi alam yang masih asri dengan pertanian dan peternakan yang tertata rapi, menjadikan ini sebagai daya tarik utama Dusun Tekelan. Di samping kegiatan pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh warga setempat, Dusun Tekelan merupakan dusun dengan potensi wisata yang besar. Hal ini dikarenakan Dusun Tekelan menjadi jalur tertua pendakian Merbabu. Terdapat wisata live-in, treetop, Watu Teluh, jalur downhill, wisata budaya, hingga keagamaan, dan masih banyak objek wisata lainnya. Dengan tipikal masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, Dusun Tekelan memang masih sangat kental dengan kegiatan adat istiadat dan keagamaan. Di sini, kerap kali melakukan kegiatan-kegiatan untuk merayakan hari besar dan kegiatan keagamaan yang dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Dan kegiatan keagamaan dan hari raya besar tersebut dilakukan dengan cara saling tolong-menolong atau gotong royong. Keragaman inilah yang menjadikan sebuah keunikan masyarakat Dusun Tekelan. Dengan berbagai masalah yang ada dan memanfaatkan potensi yang kami lihat dari Dusun Tekelan, maka kami mengusung program kerja sebagai berikut. Program kerja KKN kami ini terdiri dari 2 pokok, yaitu
program kerja multidisiplin dan monodisiplin. Program kerja multidisiplin diantaranya pembuatan pupuk organik cair atau yang sering disebut POC dan pembangunan greenhouse. Sedangkan untuk program kerja monodisiplin terbagi ke dalam beberapa bidang. Berikut penjelasan mengenai program kerja multidisiplin kami. Yang pertama, pembuatan POC. POC atau pupuk organik cair dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Bahan dasar pembuatan pupuk organik cair yang kami buat berasal dari urin kambing yang difermentasikan dengan bahan-bahan pendukung seperti bonggol pisang, bawang merah, molase, EM4, kecambah, terasi, dan juga arang. Lalu difermentasikan di dalam drum yang ditutup rapat selama 21 hari. Pada program kerja ini, kami membuat 3 jenis POC, yaitu POC untuk pertumbuhan akar, buah, dan daun. Salah satu keunggulan dari POC sendiri yaitu mampu mengatasi terjadinya defisiensi unsur hara dan dapat menyuplai hara dengan cepat. Selain itu, POC juga memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman. Di samping itu, pembuatan POC juga relatif lebih mudah, sehingga bisa dibuat sendiri oleh para petani dengan bahan-bahan yang juga lebih mudah didapat dari lingkungan sekitar dusun. Selanjutnya, program kerja multidisiplin yang kedua, yaitu pembangunan greenhouse. Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang dibentuk untuk merawat tanaman yang tidak sesuai dengan iklim lokal dan sulit dibudidayakan di lahan luar. Tujuan dari pembuatan greenhouse adalah agar tanaman dapat bertahan dari berbagai macam cuaca. Konstruksi greenhouse pada umumnya terbuat dari kaca atau plastik sehingga sinar matahari dapat masuk. Adanya greenhouse ini dapat mengurangi laju aliran energi panas keluar dari ruangan tersebut. Greenhouse pada dusun ini direncanakan berukuran 5 x 40 meter karena menyesuaikan lahan yang tersedia. Rangka pada GH ini menggunakan besi hollow berukuran 4 x 4 cm dengan tebal 1,5 mm. Untuk penutup bagian atap digunakan plastik UV, sedangkan bagian samping menggunakan insect net. Pada bagian pondasinya, tiang ini dimasukkan 0,5 meter kemudian dicor. Greenhouse ini direncanakan akan tahan terhadap angin yang besar karena berada pada lahan terbuka dan di daerah dataran tinggi. Selanjutnya yaitu program kerja monodisiplin. Program kerja monodisiplin terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang pertanian, bidang UMKM, dan juga bidang elektronika. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Bidang pertanian terbagi menjadi 4 program kerja. Yang pertama, sosialisasi pertanian berkelanjutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menghindari kerusakan tanah dan kontaminasi bahan kimia yang berasal dari pupuk kimia. Jadi, sosialisasi ini salah satu untuk menekan para petani agar menggunakan pupuk organik cair sebagai pengganti pupuk kimia. Yang kedua yaitu sosialisasi pembuatan POC atau pupuk organik cair. Sosialisasi ini merupakan keberlanjutan dari sosialisasi pertanian berkelanjutan, di mana melalui sosialisasi ini dapat memberitahu para petani bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair dengan bahan dasar urin kambing yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu rekonstruksi saluran pembuangan pada kandang. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memisahkan feses dan urin kambing sehingga urin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair tidak terkontaminasi oleh feses tersebut. Yang keempat yaitu budidaya maggot. Pembudidayaan ini bertujuan untuk memanfaatkan sampah-sampah sisa tanaman, di mana sisa tanaman ini akan digunakan sebagai makanan maggot. Yang kedua yaitu bidang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada bidang ini memiliki program kerja yaitu sosialisasi pemasaran online, pembukuan, dan juga HPP. Pada sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai bagaimana pemasaran yang lebih luas melalui pemasaran online, memberikan arahan bahwa pemasaran tidak hanya dapat melalui offline saja, tidak hanya melalui pasar saja, namun juga saat ini terdapat pasar online. Kemudian kita juga memberikan arahan mengenai pentingnya pembukuan guna melakukan pemisahan antara uang pribadi dengan uang yang digunakan untuk bisnis agar tidak ada keliruan dalam pencatatan uang.
Yang ketiga yaitu bidang elektronika. Pada bidang elektronika memiliki program kerja yaitu pemasangan lampu penerangan jalan. Lampu yang digunakan sebagai penerangan jalan yaitu lampu panel surya 100 watt. Lampu ini memanfaatkan sinar matahari sebagai pengisian daya. Terima kasih, selamat sore juga dari Undip. Terima kasih banyak yang telah mengabdikan diri di program KKN dan telah mendampingi kami petani di Tekelan khususnya dengan membuat pupuk organik, membuat brainwash, membuat tempat magot dan lain sebagainya, termasuk juga pembikinan lampu penerangan jalan. Sangat bermanfaat sekali untuk kami daerah Gunung ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal bagi kita semua, dan mudah-mudahan adik-adikku semua selalu sukses dalam kegiatan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kelak panjenengan semua menjadikan insan yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan selalu dipermudah segala urusan, diperlancar segala urusan dan kegiatan, dan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Sekali lagi terima kasih banyak telah mendampingi kami. Harapan kami juga mudah-mudahan kegiatan ini tidak cukup sampai di sini, ada kesinambungan biar kegiatan yang sudah berjalan nanti bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik, dengan diteruskan mungkin dari adik-adik panjenengan. Sekali lagi terima kasih banyak atas pendampingan dari adik-adik, sukses selalu, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing, terutama Bapak Profesor Muhammad Arif. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk Undip. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk program-program ini kebetulan juga kan programnya masuk di pertanian, sedangkan saya sebagai petani mengucapkan banyak terima kasih juga karena program yang berlangsung itu sangat bagus sekali, membuat pertanian khususnya Tekelan itu semakin maju di organik, karena kita sadar semakin lama kalau kita tidak memakai pertanian organik, tanah kita akan rusak. Jadi mantap lah, pokoknya oke, lanjutkan, siapa tahu tahun depan ada lagi untuk program yang kayak seperti ini, karena kami dari Tekelan menerima banget itu program dan membuat kita tetap belajar. Terima kasih, gitu ya. Ya, untuk programnya tim KKN itu sangat positif bagi saya pribadi, sangat positif banget. Itu kan juga termasuk mengedukasi ke petani, apalagi kalau kita bisa nanti kan bertani dirubah lah secara organik kayak gitu, minimal semi organik juga bisa, nggak full sintetis, karena kan petani kan juga nggak paham apa efek kalau kita pakai petani secara full kimia, kan ya pasti merusak lahan. Nah itu kan dari programnya KKN itu kalau bisa untuk jadi motivasi untuk dari para petani, ya petaninya berubah secara yang organik, kan bisa menekan juga untuk kos biaya produksi. Jadi kalau bisa untuk programnya KKN dilanjutkan, itu harapan saya.